dalam membuat abstrak itu paling tidak kita harus memuat 200 sampai 350 kata. Oke. Kemudian masalah, tujuan, metode, hasil penelitiannya itu harus kita cantumkan di abstrak. Ini penting. Abstrak ini penting. Kenapa? Karena abstrak ini adalah poin yang dibaca dari secara keseluruhan dari jurnal itu. Kalau abstraknya jelek, maka jurnalnya untuk selanjutnya tidak ada ketertarikan untuk dibaca oleh para pembaca. Gitu ya. Jadi pertama itu judulnya harus seksi pertama supaya terlihat dulu keren, cantik ya. Wah, ini bagus nih judulnya nih. Itu dulu. Nah, kemudian baru dilapisi dengan abstraknya. Ya. Nah, abstrak itu ya yang bagus itu harus memuat ini masalahnya, tujuannya, metodenya pakai apa, hasil penelitiannya seperti apa. Dan ingat, tidak boleh ada singkatan, brand merek tertentu, ya, kutipan. Kadang ada ya anak-anak kita tuh mensitasi sesuatu di dalam abstrak. Nah, itu keliru ya, tidak boleh. Kemudian nama tabel tidak boleh karena itu ada hasil pembahasan mungkin lantas oleh penulisnya mencantumkan bisa dilihat pada tabel 31. Nah, itu tidak boleh ada di dalam abstrak. Gambar apalagi ya, merek dagang apalagi haram ya, tidak boleh mencantumkan merek dagang di dalam abstrak, haram. Ya. Kita bisa membuat abstrak itu yang singkat, padat, jelas, yang penting-penting saja. Dan biasanya abstrak dimuat dalam 2 bahasa. Saat ini baru ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata kunci. Kata kunci yang kita pilih adalah kata kunci yang relevan terkait dengan judul kita. Supaya apa? Supaya mereka kalau mencari itu gampang, langsung menuju ke artikel kita. Ya. Jadi yang khas dan jelas. Kalau di sini kata atau istilah yang dibahas untuk mempermudah penulisan artikel mempunyai makna khas dan jelas. 3 sampai 5 kata istilah yang dibahas di dalam artikel. Ada di dalam judul atau bahasan, itu boleh. Jadi jangan juga adik-adik ini kaku, oh ini kan tidak ada di judul, lantas tidak dicantumkan di kata kunci. Boleh. Kalau memang itu sebuah istilah di dalam ilmu komputer, itu boleh dicantumkan. Karena mungkin banyak terkait. Misalnya sistem pendukung keputusan pengujian mutu ban sepeda motor dengan AHP. Di situ saya tidak membunyikan rancang bangun. Saya boleh situ ada rancang bangun aplikasi pendukung keputusannya. Boleh ya. Jadi kita boleh membuat kata kunci. Sah-sah saja. Ya. Kemudian lihat di bidang komputer istilah-istilah tersebut supaya tidak lari kemana-mana bidangnya, ya. Nah ini contoh, saya contohkan ada contoh abstrak. Saya tidak sebutkan ini terbit di mana ya. Ini saya ambil dari jurnal terakreditasi, sudah terakreditasi, tapi abstraknya masih seperti ini. Ya, ini sudah level Sinta 4 akreditasinya. Oke, sahabat jurnal, coba lihat di sini. Yang paling cepat saya bold, saya underline itu kata kami. Pada artikel ilmiah tidak boleh ada kata keegoan kita. Saya, kamu, kami itu tidak boleh ada. Ya. Hindari kata itu. Nah, ini jurnal padahal sudah terakreditasi ya. Jadi hati-hati. Jadi belum tentu jurnal yang terakreditasi juga itu bagus. Nah, itu ya. Jadi harus kita pilih-pilih dulu. Kemudian dari sisi penyajian bahasa. Penyajian bahasa nya masih bertele-tele. Nah, kalau bertele-tele itu lebih ke seperti bahasa wartawan. Ya, bahasa pers. Nah, bagaimana cara menghindari bahasa-bahasa pers itu? Banyaklah baca-baca, kita membaca jurnal-jurnal yang bagus gitu. Supaya bahasa-bahasa yang kita gunakan jadi terbiasa, ala bisa karena biasa.
Kalau kita sering membaca koran, maka kita terbiasa bahasa-bahasanya seperti bahasa koran. Jadi agak-agak lebay, diulang-ulang gitu kan. Itu lagi, diulang lagi, diulang lagi. Kemudian di sini di abstrak ini kesimpulannya belum terlihat, belum jelas. Sebenarnya apa sih yang dihasilkan dari jurnal ini? Belum ada kelihatan. Gitu ya. Kalau tujuannya sudah ada.